Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara spesial kita talk show bersama Bank Indonesia dan TPID, kita menyebutnya seperti itu. Dan kali ini kita akan membahas tentang pengendalian inflasi Kota Kediri menjelang akhir tahun dan menghadapi libur sekolah, Natal dan Tahun Baru. Tentunya kalau kita bicara ekonomi menjadi satu hal yang sangat penting karena pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menjadi tolak ukur bagi perkembangan daerah itu sendiri. Dan untuk itu saya akan memperkenalkan narasumber saya di segmen awal, karena nanti kita akan bagi menjadi beberapa segmen. Di samping saya, beliau adalah Ibu Yeti Sisworini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Apa kabar Ibu? Kabar baik Mas. Kabar baik ya. Senang bisa berjumpa kembali nih Bu Yeti ya. Alhamdulillah. Kayaknya kemarin baru kita jumpa ya. Baik, tapi ternyata cepat sekali ya. Ada yang cepat, ada yang lama, tergantung suasana hati. Nah. Oke, di sampingnya ada Ibu Elin T. Brahma, Kepala BPS Kota Kediri. Apa kabar Ibu? Baik-baik saja Pak Koirul. Elin Brahmana. Elin Brahmana. Iya, betul Pak Koirul. Baiklah, saya akan koreksi namanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh terkait data pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Dan yang paling ujung ada Bapak Sumeru Singgih, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Apa kabar Pak Sumeru? Alhamdulillah, baik Mas Khairul. Baik ya. Baik, ini wajah-wajah yang sangat luar biasa. Ini adalah pahlawan Kota Kediri di bidang ekonomi, begitu ya. Baik, saya kayaknya langsung ke narasumber yang pertama, begitu ya. Saya pengen ke Bu Elin dulu, ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ini sangat menjadi satu hal yang perlu kita pertimbangkan, begitu ya. Mungkin bisa digambarkan kalau kita bicara secara inflasi, angkanya di perjalanan tahun 2018 ini. Nah, ini seperti apa sebenarnya di 2018 berjalan? Oke. Untuk inflasi kita tahun berjalan, tahun kalender Januari sampai November di 2018, kita sudah mencapai 1,67. Kalau kita perbandingkan di 8 kota, maka kita adalah urutan yang ketiga terendah. Kalau dibandingkan dengan Jawa Timur sampai November mencapai 2,24. Berarti kita masih di bawah inflasi Jawa Timur. Indonesia 2,5. Jadi boleh dikatakan bahwa inflasi kita tetap terjaga. Khusus untuk bulan November saja kita mencapai inflasi 0,4. Oke, ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa begitu ya. Kalau dia dari angka, ternyata Kota Kediri ini lebih rendah dari Jawa Timur, bahkan juga secara nasional begitu. Nah, apakah Anda melihat seperti ini merupakan hal yang wajar atau ini merupakan hal yang sangat istimewa sebenarnya kalau dilihat dari catatan angka? Kalau melihat dari catatan angka, saya katakan kita sangat istimewa. Kenapa? Karena sebenarnya angka inflasi ini sudah terjaga sejak mulai tahun 2015, 15, 16, 17, dan sekarang 18. Jadi menjaga suatu inflasi itu bukan sesuatu mudah. Dan kita sudah tahun keempat. Bagi saya luar biasa. Saya mengangkat jempol kepada tim TPID. Oke, kalau melihat fenomena juga secara angka, berarti kan ada catatan-catatan tertentu bisa dikasih stabilo misalkan. Nah, sebenarnya jenis komoditi apa sih yang sangat berpengaruh untuk bisa menekan laju inflasi? Khusus untuk yang di November, memang inflasi kita boleh dibilang agak sedikit tinggi. Tapi perlu saya sampaikan bahwa fenomena yang ada di bulan November adalah kenaikan cenderung ada di bahan makanan. Yang di tahun lalu itu mulai naik di awal bulan Desember, tetapi khusus untuk Kota Kediri ternyata mulai naik di akhir bulan November, sehingga kita mencapai 0,4. Nah, komoditi yang tertinggi, yang menyumbang inflasi tertinggi di November itu adalah adalah daging ayam. Daging ayam ya? Oke, untuk penyumbang inflasi. Betul, jadi kita perlu untuk memperhatikan itu. Di samping itu juga ada bensin, ada sedikit inflasi di beras, juga ada naik di rokok kretek, filter.
Oke, ini menjadi satu hal yang perlu kita waspadai juga meskipun kenaikannya masih dalam taraf aman sebenarnya. Betul. Seperti itu. Nah, saya juga pengen tahu sebenarnya seberapa pengaruhnya atau mungkin juga ini apakah ada faktor karena menjelang akhir tahun atau mungkin juga faktor-faktor yang lain sehingga harga-harga itu bisa agak naik begitu ya. Tapi saya ke Pak Sumeru Singge dulu. Kalau kita melihat tadi disampaikan adalah bahan pangan menjadi salah satu penyumbang inflasi yang agak naik di bulan November. Nah, sebenarnya terobosan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri ini apa untuk bisa menekan laju inflasi itu? Begini Pak, bahwa di dinas kami itu ada program yang namanya kawasan rumah pangan lestari, KRPL ya, atau lebih dikenal dengan istilah KRPL. Nah, kawasan rumah pangan lestari ini pada prinsipnya adalah kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal untuk penanaman tanaman pangan, hortikultura, dan juga untuk penyediaan nabati dari hewani. Ya. Nah, arahnya adalah penanaman tanaman di masing-masing rumah. Ya. Apabila rumah itu dalam satu kawasan tertentu, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah kawasan rumah pangan lestari. Nah, harapan dengan KRPL ini adalah sebagai upaya untuk menekan pengeluaran biaya konsumsi di tingkat keluarga. Ya. Karena dengan adanya tanaman pangan, horti, dan sumber hewani tadi, praktis keluarga ini tidak harus belanja ke lapangan, tapi karena dia sudah punya sayuran, sudah punya lombok dan lain, praktis ini bisa memenuhi kebutuhan di tingkat keluarga, sehingga dampaknya adalah pengeluaran untuk makan di tingkat keluarga sudah bisa kita kurangi. Oke, artinya lebih kepada pemberdayaan setiap keluarga, minimal untuk kebutuhan sayur, yang kecil-kecil itu kalau bisa nanam sendiri, ini luar biasa. Ya. Oke, tetapi kalau kita melihat lagi secara global, artinya di Kota Kediri ini kan tidak memiliki lahan pertanian yang cukup luas nih Pak ya, dibandingkan kabupaten misalkan seperti itu. Nah, kira-kira terobosan apa yang dilakukan oleh DKPP Kota Kediri? Kalau kita melihat di sini memang meskipun lahannya sempit untuk pertanian, tetapi yang mengkonsumsi pangan di Kota Kediri ini sangat besar. Nah, ini monggo seperti apa kira-kira? Nah, gini Pak, memang Kota Kediri bukan kota produsen sih, tapi adalah kota konsumen. Nah, untuk perkotaan yang penting adalah ketersediaan bahan makan. Nah, ini yang menjadi faktor utama. Nah, ketersediaan ini memang sebagian dipenuhi dari produksi pangan di daerah di sekitar Kota Kediri. Nah, namun demikian kita tidak boleh lupa bahwa Kota Kediri juga punya potensi lahan pertanian, walaupun mungkin tidak terlalu luas. Nah, kami dari Dinas Pertanian, seberapapun luasnya Kota Kediri harus tetap punya potensi untuk ditingkatkan. Nah, untuk itulah maka kami punya program untuk meningkatkan produktivitas lahan. Karena kalau produksi nggak mungkin, ya. Produksi kan ukurannya kan produktivitas kali luas areal. Nah, produktivitas ini yang kita kejar. Karena sampai sekarang untuk produksi padi di Kota Kediri masih 6,5 ton. Ini kecil menurut kami. Makanya kita kejar, kita naikkan. Nah, untuk menaikkan ini kami punya teknologi yang istilahnya tanam jajar legowo. Tanam jajar legowo ini adalah kegiatan tanam dengan menambah populasi tanaman 30%. Baik, saya ke Bu Yeti. Bu Yeti, kalau kita melihat kembali Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi salah satu ujung tombak di lapangan untuk menekan laju inflasi. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan gerakan secara nyata untuk bisa inflasi ini tetap stabil? Kalaupun tadi data disampaikan Bu Elin ini luar biasa, terendah di daerah dan Indonesia. Monggo. Jadi begini Mas Khairul, kita itu punya trik-trik tersendiri memang bagaimana kita bisa menstabilitaskan harga. Kita selalu bekerja sama dengan tim, jadi tim kita memang harus solid dulu. Bagaimana kita mengkomunikasikan sehingga kita harus mengetahui bagaimana harga-harga di pasar, harga di lapangan. Oleh sebab itu sebelum kita melakukan apa yang harus kita harus tahu dulu. Kita melakukan sidak harga pasar, kita turun, semua tim turun ke pasar. Lah hari ini seperti yang rutin kita lakukan, hari ini kita lagi melaksanakan operasi pasar murni. Dengan melihat harga-harga pasti di menjelang Natal dan Tahun Baru, di menjelang hari-hari besar pasti terjadi perubahan-perubahan harga. Walaupun itu signifikan perubahannya atau landai-landai saja, tapi tetap kita harus melakukan
sidak-sidak harga ke pasar. Oke, bukan hanya konsumen, tapi Nah, pedagang sendiri pun pun dengan juga harga yang- risau. Karena Iya. mungkin daya beli masyarakat akhirnya berpengaruh Berkurang, juga iya. untuk berkurang. Seperti Saya kembali ke Bu Elin. Bu Elin, sebenarnya kalau tadi disampaikan November ini sedikit ada kenaikan, begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang memicu hal ini? Apakah memang ada tingkat konsumsi masyarakat yang lebih, kemudian pasokannya berkurang, atau mungkin ada penyebab lain? Oke. Jadi kalau kita bicara di November, memang yang terbesar itu yang memberikan sumbangan inflasi adalah daging ayam ras tadi, mencapai 0,068. Diduga bahwa memang kebutuhan untuk daging ayam ras itu bertambah. Nah, jadi mungkin nanti perlu kita dari tim TPID bagaimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di luar dari itu juga ternyata bawang merah. Jadi komoditi kedua itu adalah bawang merah mencapai 0,049. Ini lebih banyak karena dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca, kemudian ada beras. Nah, ini yang mungkin juga perlu kita kembali TPID, karena yang beras ini yang terbanyak adalah kenaikan dari beras premium. Boleh kami sampaikan bahwa konsumen di Kota Kediri relatif mengkonsumsi beras premium. Jadi ini yang perlu nanti kita akan konsentrasi. Kemudian juga tadi ada rokok kretek filter, kemudian ada bensin. Jadi dapat informasi bahwa bensin ini kan memang pengaruhnya kepada harga dunia dan tentu adalah dolar, dan saya sudah dapat WA dari Bapak Kepala BI Kediri mengatakan bahwa ada kecenderungan nilai dolar turun sehingga akan mempengaruhi penurunan dari harga premium. Harapan kami mudah-mudahan dari komoditi-komoditi yang ada bisa lebih terkendali. Oke. Di bulan Ini Desember. menjadi satu kabar yang menarik sebenarnya kalau harga-harga di Kota Kediri memang sangat terjangkau. Memang Kediri kan dari dulu terkenal dari biaya hidup kan kita memang lumayan murah, terjangkau Rendah. begitu ya. Oke, Bu Yati, ini singkat saja untuk sebelum kita mengakhiri di segmen pertama begitu, bisa digambarkan kalau tadi Bu Elin menyampaikan beberapa bahan pokok di situ yang cenderung meningkat di akhir November. Nah, apakah nanti termasuk di operasi pasar yang diselenggarakan itu salah satunya juga komoditi tersebut? Memang jadi di operasi pasar murni kita yang disampaikan oleh Ibu Elin tadi salah satunya adalah beras. Kebetulan yang kita laksanakan di operasi pasar adalah beras premium. Oke. Jadi sudah kita penuhi untuk tuntutan kita harus melaksanakan operasi pasar murni di komoditi beras. Ini salah satunya melakukan survei dulu tadi ya, Iya, terkait bagaimana kebutuhan masyarakat harga. apa sih sebenarnya. Kalaupun ternyata tingkat konsumsi dari masyarakat ini adalah beras premium, berarti kalau kita operasi pasar menggunakan beras yang non premium, ya sama juga kurang Tidak, efektif begitu iya, ya. Tetapi kalau misalkan kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar, ini menjadi satu hal yang sangat menarik bagi masyarakat. Otomatis ini juga bisa menekan budaya masyarakat, termasuk juga bagaimana mereka, oke misalkan aksi borong atau mungkin juga apa, karena merasa semua kebutuhan yang diperlukan bisa tercukupi dengan baik begitu. Baik, saya terima kasih banyak, ini luar biasa Bapak dan Ibu sebagai narasumber di sini di segmen pertama. Kita sudah mendapatkan gambaran. Bu Elin sama Pak Sumeru Sunggi, saya terima kasih. Nanti di segmen kedua pemirsa, kami akan menghadirkan narasumber yang lain untuk bisa mendukung sesuai tema yang kita bahas hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Inflasi? Apa itu inflasi? Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Apa saja penyebab inflasi? Harga makanan bergejolak, harga barang yang diatur pemerintah, seperti tarif daftar listrik dan BBM. Inflasi inti yang disebabkan oleh tingginya permintaan, faktor eksternal, dan ekspektasi masyarakat. Inflasi yang tinggi memiliki dampak negatif yang merusak, mengerus daya beli masyarakat, menambah penduduk miskin, merepotkan dunia usaha, mengurangi daya saing, menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, inflasi harus dijaga dan dikendalikan. Pada momen Natal dan Tahun Baru ini, sudah selayaknya konsumen agar belanja secara bijak, normal, dan tidak berlebihan. Selanjutnya, kepada para produsen dan pedagang, kiranya dapat berperan aktif untuk menjaga agar harga-harga tetap stabil dan tidak mengambil keuntungan yang berlebih.
Jadikan momen Natal dan Tahun Baru sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah dan keterpedulian kita terhadap sesama. Dipersembahkan Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Sekarisidenan Kediri dan Madiun. Pemirsa, terima kasih banyak Anda masih setia bersama kami di Talkshow spesial bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kediri. Karena sekali lagi kita perlu apresiasi atas capaian Kota Kediri yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional sebagai peraih inflasi terendah ya. Baik, luar biasa, dan saya masih bertahan dengan Bu Yeti di sini. Kemudian saya sudah mengganti dua orang narasumber saya. Yang pertama saya perkenalkan dulu, ada Bapak Ferry Jatmiko selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri. Sehat? Sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah, luar biasa ya. Yang kedua ada Bapak Denny Kurniawan, perwakilan dari Bulog Subdipre Kediri. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, senang sekali ya. Baik, kalaupun tadi saya mungkin ke Bulog dulu, kalaupun tadi sempat disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya, artinya memang di sini ketersediaan bahan baku ini sangat luar biasa. Banyak terobosan yang dilakukan oleh masing-masing di sini yang bertugas memang sudah mencapai target yang sangat istimewa begitu ya. Tetapi salah satunya mungkin bisa digambarkan dulu ketersediaan komoditi di Bulog ini sejauh mana untuk sampai saat ini? Ketersediaan komoditas untuk Subdipre Kediri dan Nganjuk ya Pak ya. Kami mencukupi sampai bulan Maret 2019. Jadi sampai panen berikutnya kami masih mampu memiliki cadangan untuk sampai panen berikutnya. Jadi tidak ada kendala untuk stok di. Ini kalau secara angka sampai berapa ton gitu Pak? Sampai sekarang kami memiliki 9.000 ton Pak cadangannya, cadangan berasnya. Oke, apakah memang yang disediakan saat ini dari Bulog itu hanya satu jenis komoditi aja atau ada beberapa jenis barang yang lain? Untuk yang penugasan pemerintah memang satu jenis Pak, untuk beras medium. Tapi memang Bulog ada kegiatan lain, yaitu kegiatan komersial yang punya jenis beras yang ada yang premium, ada yang medium juga. Tapi untuk yang penugasan pemerintah, kami berfokus pada beras medium. Satu jenis. Baik, kalau kita melihat Ali, artinya memang di sini terkadang kita menghadapi momen-momen tertentu. Salah satunya kalau kita menjelang akhir tahun, kan ini momennya adalah jelang liburan misalkan. Kemudian perayaan keagamaan, Natal, kemudian juga Tahun Baru. Nah, apakah ini ada terobosan tertentu misalkan agar ini aman? Kalaupun disampaikan aman sampai nanti di pertengahan tahun depan gitu ya. Nah, tetapi di sini kan kita tidak bisa memprediksi secara nyata apakah nanti tingkat konsumsi masyarakat di bulan-bulan ini tiba-tiba meningkat atau seperti apa? Ya, Bulog saat ini selalu Pak berkoordinasi dengan tim TPID Kota Kediri, koordinasi dengan Dinas Perindak, dengan semua instansi yang stakeholder untuk kebutuhan pangan misalkan dengan pertanian. Kami rutin melakukan operasi pasar Pak. Yang pertama di lapak-lapak di pasar, kami sudah ada sekitar 45 lapak yang bekerja sama dengan kami untuk menjual beras-beras medium. Tujuannya agar masyarakat mudah mengakses beras tersebut. Kemudian keterjangkauan harga juga kami menjaga agar harga tersebut terjangkau terhadap masyarakat luas. Jadi yang sudah kami lakukan adalah melakukan operasi pasar masif Pak. Sekarang juga sedang diperluas lagi titik pasarnya, mulai dari pasar-pasar pencatatan BPS, juga pasar-pasar non pencatatan BPS juga kami masuki juga. Jadi kami suplai barang-barang ke sana, masuk semua, dan alhamdulillah respon masyarakat sangat bagus sekali terhadap. Oke, apakah operasi pasar yang dimaksud ini memang gabungan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau memang ada operasi pasar sendiri dari Bulog gitu Pak? Kami sinergi Pak. Jadi memang Bulog punya penugasan sendiri untuk operasi pasar, tapi kami tetap sinergi dengan Dinas Perindak. Jadi Dinas Perindak juga punya konsep sendiri mungkin, tapi kami tetap sinergi jalannya. Nah. Baik, mungkin ini Pak, ini kan kita coba menanggapi kadang ada
perbincangan sumir di lapangan begitu ya. Apakah kualitas beras yang ditawarkan oleh Bulog ini kepada masyarakat? Kan ada yang mohon maaf nih mengatakan kualitasnya kurang bagus nih, misalkan seperti itu. Nah, apakah memang tapi dari sisi permintaan tadi data yang disampaikan dari BPS kemudian dari Indak sendiri ini ternyata masyarakat ini banyak menikmati yang kualitas premium, misalkan seperti itu. Nah, apakah dari Bulog sendiri kan, misalkan contoh untuk Rastra, apakah ini memang dengan kualitas yang sama atau ada kualitas yang bertingkat? Tentunya untuk kualitas kami berpedoman pada perintah dari pemerintah ya Pak ya. Berasnya medium, standar medium, jadi memang yang ditugaskan pemerintah kita menggelontor beras jenis medium Pak. Yang tipenya tipe medium, jadi untuk masalah kualitas kami menjamin bahwa selama kami melakukan operasi pasar, masyarakat belum pernah komplain selama ini kepada Bulog. Jadi memang respon yang kami terima selama ini bisa dikatakan positif dari masyarakat, Pak. Oke, Ya. Bu Yati, apakah memang operasi pasar semacam ini memang kalau ditinjau dari efektivitas, seberapa besar tingkatnya? Kalau menurut pertimbangan kami dilaksanakan operasi pasar ini memang sebetulnya pada saat kita lakukan sidak-sidak harga di pasar itu bagaimana kondisi harga-harga yang ada di pasar. Kalau cenderung ada kenaikan harga, kita lakukan segera operasi pasar ini. Bulog melakukan, kita juga melakukan, sehingga efektivitas tentang pelaksanaan operasi pasar ini sangat menunjang sekali. Jadi dengan adanya kita lakukan operasi pasar seperti ini, para pedagang yang ada di pasar ataupun para distributor ataupun tengkulak-tengkulak tidak bisa ada permainan harga. Jadi biasanya itu harga itu dipermainkan oleh tengkulak, tapi karena pemerintah mengambil alih untuk stabilisasi harga dengan menjual, dengan melaksanakan operasi pasar ini, harga-harga itu tidak bisa dipermainkan. Itu ya. Saya ke Dinas Perhubungan. Pak Ferry mungkin bisa digambarkan juga, kalaupun ini terkait dengan inflasi. Saya juga kurang tahu secara detail sebenarnya peran dari Dinas Perhubungan ini dalam penekanan laju inflasi apa ini, Pak? Terima kasih Mas Koril. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tentunya kita koordinasi terus dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi. Ini terkait regulasi pengaturan operasional waktu untuk angkutan barang utamanya, yaitu 9 kebutuhan bahan pokok, dan kita memastikan pasokan barang yang masuk dan keluar kota Kediri bisa berjalan dengan lancar. Dan ini biasanya kita lakukan operasi gabungan dengan kepolisian, dengan TNI, kemudian dengan DLAJ, UPT Provinsi Jawa Timur, sehingga kita pastikan juga terkait kelaikan jalan, angkutan barang maupun orang, sehingga kita harapkan nanti arus distribusi orang dan barang ini bisa berjalan dengan lancar di Kota Kediri. Oke, artinya memang di sini menjadi salah satu hal yang sangat vital begitu ya. Meskipun barangnya bagus kualitasnya, tetapi kalau distribusinya nggak lancar juga percuma begitu ya. Betul. Ini istimewa sekali. Nah, kalau kita melihat sekali, ini kan memang saya nggak tahu apakah memang ini tugasnya sama dengan kepolisian atau mungkin ada perbedaan tertentu dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Misalkan dalam melakukan pendistribusian barang ke titik-titik tertentu. Apakah memang ini ada pengawalan dari awal sampai akhir, atau misalkan ada kegiatan operasi pasar nih. Nah, di sub apakah langsung terlibat di situ atau hanya pendistribusian secara besar aja? Jadi yang kita maksudkan ini adalah bagaimana kita mengecek teknis agar tidak ada kendala dalam pendistribusian angkutan barang khususnya, sehingga kita lakukan operasi itu dengan pihak terkait termasuk jajaran kepolisian tadi, sehingga kita tahu kendala apa di lapangan. Kemudian Kemenhub kemarin juga sudah menyurati pengusaha angkutan orang dan barang, manakala ada terjadi suatu kendala di lapangan untuk menyiapkan cadangan angkutan untuk penumpang orang maupun barang. Artinya ini disediakan dari Dinas Perhubungan? Ya, jadi kita kerjasama dengan PU-PU dan pengusaha angkutan yang ada di Kota Kediri. Kemudian satu lagi, Dinas Perhubungan punya program untuk menekan inflasi, yaitu angkutan gratis pelajar lewat angkot, dan kita juga ada bus angkutan pelajar gratis. Itu termasuk upaya kita untuk membantu mengurangi beban hidup masyarakat. Oke,
Pak Denny, kalaupun kembali kita ke stok yang ada di Bulog begitu ya, ini kan memang menjadi salah satu harapan besar bagi masyarakat agar memang konsumsi ini bisa tercukupi dengan baik. Kalaupun tadi memang sesuai instruksi, saat ini memang fokusnya ke beras ya, dengan kualitas-kualitas tertentu begitu. Kalau misalnya untuk komoditas yang lain Pak, misalkan minyak goreng atau mungkin juga yang lain, apakah memang ini stok yang tersedia juga kapasitasnya sama dengan beras atau mungkin seberapa besar? Untuk komoditas minyak goreng, kapasitas kami tergolong besar Pak. Ada 100.000 liter minyak goreng. Jadi Bulog itu punya merek sendiri ya, merek minyak goreng kita. Sorry, ini kemasan atau curah? Kemasan Pak. Kemasan? Kemasan per literan. Jadi udah ada kemasannya. Kami punya merek sendiri, minyak goreng kita, itu produksi Bulog. Itu yang di gudang kami di wilayah Kediri dan Nganjuk itu tercatat 100.000 liter. Jadi sangat mencukupi bagi kebutuhan masyarakat mungkin di akhir tahun, Natal, Tahun Baru dan sebagainya, masyarakat tidak perlu khawatir. Terigu juga demikian, kami menyediakan stok yang sangat mencukupi untuk kebutuhan terigu. Terigu dengan mereknya juga sama Pak, merek terigu kita. Jadi Bulog memang sekarang juga bergerak di komersial, jadi untuk masalah ketersediaan kayak minyak goreng, terigu, gula juga kami sangat mencukupi. Tapi dari sisi harga dengan kualitas, apakah memang ini sudah sesuai atau seperti apa nih Pak? Saya kira sangat sesuai Pak, karena kualitas dari misalnya terigu ini. Terigu saya pernah mencoba ke beberapa rekan saya yang istilahnya kuliner ya Pak, yang pintar ahli di bidang kuliner. Beliau menyatakan bahwa produk milik kami ini bagus Pak. Hanya karena mungkin ini produk baru ya Pak ya, jadi masyarakat masih perlu dikenalkan lebih jauh. Tapi untuk masalah kualitas, insya Allah saya menjamin itu bagus Pak. Oke, bisa bersaing ya. Bisa sangat bersaing. Artinya biasanya masyarakat kan kalau sudah tertarik dengan brand tertentu, mereka akan melirik saja untuk brand yang bisa dikatakan masih baru gitu kan. Oke, semoga ini tidak mempengaruhi dari minat dari masyarakat. Bu Yati, kalau kita kembali lagi dari aksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di lapangan begitu ya, sebenarnya saat ini apa sih yang masih menjadi keinginan besar tetapi belum bisa terrealisasi bagi Bu Yati dan kawan-kawan? Untuk teman-teman yang ada di dinas kami, jadi kita itu masih ingin dengan adanya operasi-operasi pasar yang kita lakukan itu bisa menekan laju inflasi di Kota Kediri itu bagus, sehingga kepada masyarakat tuh jangan belanja yang berlebihan. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan, apalagi di menjelang hari-hari besar seperti ini pasti terjadi perubahan harga. Nah, para masyarakat tidak perlu terkecoh dengan itu, karena yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Kediri ini terus-menerus kita lakukan untuk menstabilitaskan harga. Oke, saya sepakat. Tetap apapun kondisinya kita belanja secara bijak ya. Bijak. Baik, ini menarik sekali. Mungkin terakhir ke Mas Ferry dan juga Pak Denny, ini apa sih sebenarnya harapan terbesar terkait pencapaian Kota Kediri yang bisa tetap menekan laju inflasi dengan begitu baik? Mas Ferry dulu. Terima kasih. Jadi tentunya kita ingin bisa membantu mengurangi beban hidup masyarakat dengan menekan inflasi, dan memang perlu program-program yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Kediri. Dan tentunya kita akan terus menjamin keberlangsungan pasokan barang tersebut, dan juga kita harus menjaga supaya tidak ada kenaikan tiket bis itu. Insya Allah tidak akan ada kenaikan sampai akhir tahun, karena liburan Natal dan Tahun Baru ini kebetulan juga bareng cuti bersama dengan liburan anak-anak. Baik, Pak Dedi, singkat saja mungkin. Ya, harapan kami bisa menjamin masyarakat memiliki stok pangan yang mencukupi, kemudian akses terhadap pangan tersebut, kemudian stabilitas harga yang terjangkau bagi masyarakat. Jadi 3 itu yang menjadi harapan kami untuk kami perjuangkan demi masyarakat semua. Saya kira seperti itu. Oke, saya terima kasih Pak Denny, Mas Ferry dan juga Bu Yati. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan narasumber yang lain. Tetaplah bersama kami.